Shalom, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat Natal. Kita semuanya bersuka cita karena kita sudah merayakan Natal dan terus akan merayakan Natal di hati kita. Karena Natal itu adalah bukti kasih Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang memberikan kepada kita kehidupan kekal luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan akan kebenaran firman Tuhan yang spesial renungan Natal dengan topik Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Saya baca khususnya ayat yang pertama, berkata demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa, Bapa di surga, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah membuka hati dan pikiran kami, dan seluruh penonton, pendengar, sahabat RPKM juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap diberkati, ditegur, dikuatkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dunia saat ini diliputi oleh kegelapan. Suatu kondisi kalam, suatu kondisi yang sangat mengerikan, di mana kita bisa melihat kejahatan demi kejahatan semakin merajalela. Ya, pembunuhan ada di mana-mana, luar biasa, sudah tidak mengasihi sesamanya lagi. Baru-baru ini ada berita ya, di mana ada sepasang atau dikatakan sejoli sedang naik sepeda, lalu ada oknum tertentu menabrak, ya, lalu ya korban yang ditabrak itu dibuang begitu saja, masih kondisi masih hidup tapi sudah dibuang, akhirnya ditemukan sudah dalam keadaan mati. Itulah berita terbaru, dan masih banyak berita-berita yang lain yang luar biasa. Ini tanda-tanda manusia sudah kehilangan kasih. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya mungkin berpikir ya manusia tidak tahu, kepolisian tidak tahu, atau siapapun tidak tahu, cepat atau lambat itu akan terungkap. Itu karena hikmat Tuhan bagi pihak kepolisian, akhirnya bisa tahu siapa oknum pelaku itu. Ini satu pertanda akhir zaman, saudara, di mana manusia sudah semakin tidak mengasihi orang lain, bahkan tidak mengasihi dirinya sendiri, demi untuk kenyamanannya, demi untuk keuntungannya, demi untuk dirinya sendiri, dia lakukan apa saja yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau lihat bersama-sama hal yang luar biasa. Ya, firman Tuhan ya dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus yang sudah datang ke dunia ini masih belum banyak dimengerti oleh banyak orang. Masih hidup di dalam kegelapan, masih hidup ya menuju kepada kebinasaan, tidak ada pengharapan. Namun melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, yang disampaikan Nabi Yesaya telah digenapi. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar membawa terang, tetapi Yesus adalah terang itu sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, haleluya. Perhatikan kata akulah, 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 akulah di sini adalah sebagai penegasan bahwa dia, Yesus berfirman, adalah Allah yang hadir sebagai terang dunia.
memberkati umatnya. Sebagai terang yang sejati, Yesus Kristus datang untuk apa? Membawa anugerah ilahi. Dan karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan, pengampunan, dan kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa apa? Membawa misi yang sangat mulia, yaitu apa? Melepaskan saudara dan saya, melepaskan kita semua dari apa? Dari kuasa kegelapan, dan membawa kita kemana? Membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Itulah dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu kasih Tuhan, silakan nanti dibaca. Nah, serta memberikan apa? Jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagi setiap orang yang berdosa, yang datang dan percaya kepada Tuhan, yang tadinya ada di dalam lingkaran maut atau menuju kepada maut, tetapi karena kasih karunia Tuhan dikaruniakan hidup kekal di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kekal itu hanya kita dapatkan, kita peroleh dari Yesus Kristus, tidak ada dari tempat yang lain, dan sesuatu yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita memiliki tugas. Apa tugas kita? Kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita harus menjadi terang, membawa terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini, sehingga orang-orang yang belum percaya dapat melihat terang sejati itu di dalam diri kita. Terang yang dari Kristus yang dalam diri kita bisa dilihat orang lain ketika kita bersinar di tengah-tengah dunia kegelapan ini, melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, terlebih melalui pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Natal itu bagi orang Kristen bukanlah hanya sekedar perayaan, apalagi pesta pora, ya, baju baru, ya, segala jenis makanan yang belum pernah ada lengkap di rumah ada. Bukan sekedar itu saudara kasih Tuhan, tetapi sebagai momen yang senantiasa mengingatkan kita akan apa? Mengingatkan kita akan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, supaya kita menjadi saksi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis menjadi saksi Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Ya, dalam kitab ini, Injil ini tertulis, kamu adalah terang dunia. Siapa itu kamu? Kita, orang-orang sudah percaya kepada Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Melalui ayat ini, Tuhan mengatakan kita adalah terang dunia yang harus seperti pelita bercahaya di tengah kegelapan. Biarlah cahaya itu bersinar dimanapun kita berada. Itu melalui segala perbuatan yang baik kita lakukan. Segala hal yang mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kita hidup menjadi kesaksian bagi orang lain? Marilah hidup sebagai anak-anak terang yang menanggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Menanggalkan perbuatan kegelapan. Dalam Filipi 2 ayat 15 berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Luar biasa. Kita melihat bahwa bintang-bintang bersinar sangat indah. Nah, demikian juga kita harus bersinar, ya, bercahaya seperti bintang-bintang, ya, supaya kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini saya mau sampaikan bahwa kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan itu, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi, makna Natal yang sesungguhnya adalah perjumpaan dengan pribadi yang agung, yang mulia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kita percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan bagi kita yang sudah percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, tugas kita harus menjadi saksi Tuhan
yaitu saksi. Beritakanlah berita Natal, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Harus diberitakan dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dialah jalan kebenaran itu. Dia jalan kehidupan itu. Dialah satu-satunya yang membawa kepada setiap orang kepadanya untuk apa? Diselamatkan. Hanya karena kasih karunia-Nya, karena iman. Beritakanlah, beritakanlah, beritakan. Tugas kita hanya menjadi saksi. Maka Roh Kudus akan memenangkan. Menjadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai Juru Selamat, buka hatimu, terima Dia dalam hatimu, percaya kepadanya. Terima Dia, percayalah kepadanya, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun 2022. Tahun penuh dengan berkat. Jangan pernah takut, sebab Tuhan kita menyertai kita. Mari melihat tahun 2022 dengan terang dari Kristus, terang rohani, maka kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita lebih daripada yang kita harapkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.